Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di kanal YouTube saya yang sederhana ini. Dan pada video kali ini saya tidak akan menjelaskan tentang teori. Ya, masih tentang sastra tapi bukan teori. Lalu apa? Yaitu teknik pengumpulan data. Kenapa teknik pengumpulan data? Jadi, selama ini saya membahas teori sastra dan menganalisis suatu karya sastra lain dengan menerapkan teori tersebut. Tapi sebelum itu, yang saya lakukan adalah mengumpulkan data, mengumpulkan informasi agar analisis itu dapat berjalan dengan baik, akurat, dan sesuai bagaimana mestinya. Nah, ternyata pengumpulan data tersebut ada teknik-teknik tersendiri. Dilansir dari fintech.id, teknik pengumpulan data adalah prosedur pengumpulan, pengukuran, dan analisis wawasan akurat untuk penelitian dengan menggunakan teknik standar yang divalidasi sebagai langkah strategis dalam penelitian. Sederhananya begini, teknik pengumpulan data adalah cara tertentu yang kita lakukan dalam mencari informasi yang diperlukan untuk mendukung penelitian di bidang dan disiplin ilmu apapun, termasuk ilmu sastra. Jadi, teknik pengumpulan data ini tentu sangat penting dalam penelitian untuk memvalidasi hasil penelitian. Data sendiri artinya adalah sekumpulan informasi atau keterangan yang jelas. Dalam hal ini adalah yang memenuhi syarat untuk mendukung penelitian, yaitu 1. Diperoleh dari lapangan dan dilaporkan sebagaimana adanya. 2. Relevan dan sesuai dengan topik penelitian. 3. Terbarukan atau sesuatu yang tidak ketinggalan zaman. 4. Bersifat representatif atau mewakili kondisi asli kelompok atau populasi tertentu. Data terbagi menjadi dua, yaitu kuantitatif yang berhubungan dengan angka, ukuran, jumlah, rentang waktu, dan sebagainya, dan data kualitatif, yaitu yang berkaitan dengan makna, karakteristik, ekspresi, dan kondisi yang tidak dinyatakan dengan angka. Dua data tersebut harus dikumpulkan demi keberhasilan penelitian dengan teknik-teknik antara lain wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Dalam sastra, teknik serupa juga diterapkan dalam pengumpulan data untuk melakukan kajian terhadap suatu karya. 1. Wawancara. Wawancara biasa dilakukan untuk pengumpulan data kualitatif, terutama pada penelitian yang bersifat subjektif seperti teori resepsi, teori struktur genetik, teori mimetik, dan teori-teori lain yang memerlukan pendapat personal seseorang. Wawancara dilakukan dengan bertanya jawab langsung dengan narasumber, yang bisa jadi adalah pengarang karya itu sendiri, rekan atau kerabat dekatnya, atau juga tokoh masyarakat yang mengetahui tentang karya yang sedang dibahas, bahkan masyarakat awam sekalipun. Wawancara dilakukan untuk skala yang kecil, karena untuk penelitian berskala luas dan membutuhkan banyak sampel serta sumber, wawancara bisa digantikan dengan angket atau kuesioner, sama-sama mengumpulkan jawaban dari perseorangan tetapi berbentuk tulisan. 2. Observasi, atau disebut juga pengamatan. Pengamatan dilakukan dengan analisis lapangan seperti mengamati kondisi masyarakat, kondisi alam, bentuk kebudayaan dan kesenian, dan perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data kualitatif sekaligus kuantitatif. Penelitian dengan teknik ini memerlukan keleluasaan dan ruang sampel yang luas. 3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menyimpan data mutlak berupa rekaman data itu sendiri, seperti foto kondisi alam beserta perubahannya untuk kajian ekologi, rekaman hasil wawancara, pencatatan hasil observasi, catatan dokumen pribadi, surat pribadi atau dokumen resmi seperti laporan, pengumuman, aturan lembaga, dan lain-lain. Dokumentasi dilakukan untuk perbandingan data dan analisis hasil data itu sendiri. 4. Studi pustaka, atau disebut juga kajian literatur, adalah teknik pengumpulan data dengan mencari informasi dan keterangan lewat kepustakaan, yaitu sumber data berupa tulisan seperti membaca buku, makalah, skripsi, paper, jurnal, artikel ilmiah, ulasan buku, portal berita daring, artikel di laman internet, blog, majalah, koran, tulisan di sosial media, dan sumber-sumber lain. Objek kajian paling utama tentu adalah karya itu sendiri. Karya yang sedang dikaji tentu yang paling pertama untuk dianalisis, apalagi jika kajiannya menggunakan pendekatan objektif. Baru setelah itu, pengumpulan data dilakukan dari buku, jurnal, dan sumber literatur lain untuk analisis dokumen dan mengumpulkan data kualitatif. Jadi, jika dirangkum, teknik pengumpulan data untuk penelitian karya sastra dapat dilakukan dengan wawancara atau kuesioner untuk menanyai pendapat orang, observasi atau pengamatan untuk melihat kondisi di lapangan, dokumentasi atau perekaman atau menyimpan data untuk analisis, serta studi pustaka dengan membaca buku dan sumber tertulis lainnya. Nah, itulah tadi teknik-teknik dalam pengumpulan data untuk penelitian atau kajian terhadap suatu karya sastra. Sekian yang dapat saya sampaikan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sebagai penutup saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Khairul Rizky. Terima kasih.